481 Perubahan di Lembah Malam 2. Yang lain saling memandang. Dia jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Namun, melihat bahwa orang suci jurang surga tidak banyak bicara, mereka tidak bertanya lebih lanjut. Pada saat ini, sesuatu berubah di layar. Seorang lelaki tua menyipitkan matanya dan tersenyum. Dari kelihatannya, Ye Heng dan Yan Liang berencana untuk mendapatkan binatang tingkat kaisar. Di layar cahaya, Ye Heng dan Yan Liang menemukan seekor ular piton raksasa yang benar-benar hitam. Mereka perlahan mendekatinya, seolah-olah mereka berencana untuk membunuh binatang tingkat kaisar ini. Ya, Yemu mengangguk dengan tatapan serius. Tampaknya mereka semua telah menebak bahwa leluhur telah menyembunyikan token di tubuh binatang itu. Sementara mereka berdua berbicara, Ye Heng dan Yan Liang sudah mulai melawan ular piton raksasa tingkat kaisar. Orang harus mengakui bahwa Yan Liang, sebagai nomor satu sebelumnya di gulungan The Prodigy, memang sangat kuat. 3 pasang sayap hitam ilusi muncul di tubuhnya. Selain sayapnya sendiri, ada total 4 pasang sayap hitam. Aura yang sangat kuat terus muncul, membuat jantung orang berdebar-debar. Bahkan ular piton hitam itu menatap Yan Liang dengan waspada. Dalam sekejap, Yan Liang muncul di kepala ular piton itu. Pedang panjang hitam dengan cahaya pedang yang penuh dengan kekuatan spiritual ditebaskan ke kepala ular piton itu. Boom! Ular piton raksasa tingkat kaisar itu memiliki kabut hitam yang beredar di sekujur tubuhnya, menghalangi cahaya pedang. Sebuah ledakan keras terdengar, dan lingkaran gelombang cahaya hitam muncul di tubuh ular piton raksasa itu. Gelombang cahaya itu berlapis-lapis, dan mereka menyapu ke arah Yan Liang dan Ye Heng. Ekspresi Yan Liang dan Ye Heng sedikit berubah. Tubuh mereka bersinar dan mereka mundur dengan cepat. Gelombang cahaya hitam mendarat di dinding batu, dan dinding batu itu langsung terkorosi. Setelah gelombang cahaya itu, Ye Heng dan Yan Liang semakin dekat lagi dan mulai bertarung dengan ular piton raksasa tingkat kaisar. Anggota klan Ye di luar melihat ke layar cahaya dan sedikit mengangguk. Wajah Yemu serius dan dia berkata, tidak buruk. Meskipun bakat Ye Heng sedikit lebih rendah dari Ye, perbedaannya tidak terlalu besar. Intinya adalah Yan Liang, dia memang tidak lemah. Seorang pria tua Chatman berkata sambil tersenyum. Yang lain mengangguk setuju. Dia masih yang pertama sebelumnya di peringkat The Prodigy. Pada saat ini, seorang Chatman setengah baya menyipitkan matanya dan berkata, Yeye dan Lu Yuan tampaknya berencana untuk berurusan dengan binatang buas tingkat kaisar juga. Mendengar ini, semua orang melihat layar cahaya lain. Di layar cahaya, Lu Yuan dan Yeye juga mendekati seekor binatang buas yang ditutupi baju besi bersisik hitam yang sedang beristirahat di sudut dinding batu. Seekor ankilodon yang berjalan di malam hari. Binatang ini tidak lemah. Melihat ini, beberapa orang kucing menunjukkan minat. Pada saat ini, di layar cahaya, tubuh Lu Yuan tiba-tiba bersinar dengan cahaya spiritual keemasan yang menyilaukan, seolah-olah matahari telah menyala dalam kegelapan. Night Stalker Ankylosaurus di dekatnya terbangun dan meraung marah. Tubuh Lu Yuan langsung menghilang dari tempatnya dan muncul di kepala ankilodon nokturnal itu. Cahaya pedang emas menebas ke bawah. Boom! Cahaya roh hitam melonjak di sekitar tubuh naga Night Stalker yang berbaju besi. Ketika cahaya pedang mendarat di cahaya roh, ledakan keras terdengar. Saat berikutnya, ankilodon Night Stalker mengeluarkan pekikan yang membekukan darah saat tubuhnya terlontar, menabrak dinding batu. Melihat ini, mata orang-orang kucing itu membelalak kaget. Bahkan Yemu menyipitkan matanya. Sangat kuat, dia mengalahkan binatang tingkat kaisar dengan satu serangan. Yemu melirik Saint Heaven Abyss, yang tersenyum dengan mata menyipit, dan terkejut. Leluhurnya sama sekali tidak terkejut. Dia mungkin menduga bahwa Lu Yuan sangat kuat. Sebelum Night Stalker Dragon yang berbaju besi itu bisa berbalik, beberapa bayangan hitam muncul di sampingnya. Serangkaian garis hitam tajam tiba-tiba muncul di udara. Saat berikutnya, ia mendarat di tubuh ankilodon nokturnal. Bas! Luka mulai muncul di tubuh Night Stalker Dragon yang berbaju besi itu. Sisiknya terkoyak, dan darah mengalir keluar. Namun, lukanya tidak dalam dan kerusakannya tidak besar. Yeye sedikit mengernyitkan alisnya. Sebelum Night Stalker Dragon yang berbaju besi itu bisa membalas, dia mundur dan menghilang ke dalam bayangan. Ankilodon nokturnal itu meraung dan ingin melawan, tetapi Lu Yuan sudah muncul di depannya lagi. Cahaya pedang emas menyala terus-menerus, hampir menenggelamkan ankilodon nokturnal itu di dalamnya. Hanya dalam beberapa saat,
pertahanan naga Night Stalker yang berlapis baja itu hancur, sisiknya hancur, dan ia terbunuh. Yeye melirik Lu Yuan dan diam-diam menyingkirkan pedang panjang di tangannya. Dalam pertarungan sebelumnya, Yeye mengira Lu Yuan telah menggunakan semua kekuatannya. Ia tidak menyangka Lu Yuan masih menahan diri. Sekelompok orang kucing di luar membelalakan mata mereka dan terdiam. Sudut mulut orang suci Heaven Abyss melengkung ke atas, memperlihatkan senyum tipis. Ia mendesah pelan. Tidak buruk juga, jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, bocah manusia ini kemungkinan besar akan menjadi salah satu yang terkuat di langit berbintang. Mendengar ini, semua orang terkejut. Mereka menatap Saint Heaven Abyss dengan heran dan kemudian menatap Lu Yuan. Para ahli teratas di langit berbintang adalah orang bijak pertempuran, atau bahkan dewa pertempuran. Yemu menyipitkan matanya dan berkata, kekuatan Lu Yuan tidak buruk. Sepertinya jika tidak ada kecelakaan kali ini, kemungkinan Yeye memenangkan ujian seharusnya lebih tinggi. Orang suci Heaven Abyss terkekeh. Memenangkan ujian bukan hanya tentang kekuatan. Keberuntungan juga penting. Jika Anda tidak dapat menemukan token, maka Anda tidak dapat menemukannya. Yemu tertegun sejenak, lalu dia mengangguk sedikit. Apa yang dikatakan leluhur itu masuk akal. Di layar cahaya, Lu Yuan dan Yeye mengambil barang-barang yang dijatuhkan oleh Ankylodon Nocturnal yang mati, lalu membedah perutnya untuk melihatnya, tetapi tidak ada token. Mereka berdua sedikit kecewa dan terus mencari binatang buas lainnya. Tentu saja, mereka berdua tidak melepaskan satu sudut pun dari dinding batu di sepanjang jalan. Mungkin token itu diam-diam diletakkan di sudut. Lembah malam itu tidak kecil. Lu Yuan dan Yeye mencari di suatu tempat tetapi tidak menemukan apapun. Mereka membunuh sejumlah besar binatang buas, termasuk 2 binatang buas tingkat kaisar, tetapi tidak menemukan apapun. Lu Yuan bersiap untuk bertarung dalam pertempuran panjang. Pada saat ini, Lu Yuan tiba-tiba mendengar serangkaian raungan. Aura yang kuat terus muncul dari segala arah. Lu Yuan dan Yeye sama-sama tercengang. Lu Yuan mengangkat alisnya dan menatap Yeye. Ada keterkejutan di kedua mata mereka. Jadi bagaimana jika itu binatang buas? Apakah leluhurmu yang melakukannya? Lu Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. Yeye menggelengkan kepalanya. Tidak hanya Lu Yuan dan Yeye, tetapi Ye Heng dan Yan Liang, yang telah menghabiskan banyak upaya untuk membunuh piton raksasa tingkat kaisar dan sedang memulihkan diri, juga merasakan sejumlah besar aura kuat muncul. Ekspresi mereka sedikit berubah, dan mereka menggunakan keterampilan tempur penyembunyian aura pada saat yang sama untuk menghilang dari tempat itu. Yan Liang melihat sekeliling, dan merasakan ki yang ganas. Dia mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi? Apakah Saint Heaven Abyss meningkatkan kesulitan lagi? Ujian klan kekaisaranmu benar-benar sulit. Sudut mulut Ye Heng juga berkedut. Kesulitannya tidak setinggi ini terakhir kali. Dia mulai meragukan hidupnya. Mungkinkah leluhur tidak puas dengan mereka bertiga? Seharusnya tidak demikian. Leluhur sangat memanjakan Yeye. Seharusnya tidak seperti ini, kan? Mungkinkah hanya binatang buas di daerah mereka yang seperti ini? Tidak, leluhur tidak akan melakukan hal yang tidak adil seperti itu karena cintanya pada Yeye. Apa yang sedang terjadi? Di sisi lain, Ye Jing dan peri laki-laki itu sedang bergerak. Pada saat ini, mereka melihat serigala iblis malam dengan bulu hitam pekat perlahan muncul dari sudut. Pupil mata serigala iblis malam ini bersinar dengan cahaya hijau tua, dan kabut hitam aneh muncul di sekitar tubuhnya. Auranya kuat, tetapi juga mengungkapkan jejak aura aneh. Itu hanya binatang tingkat raja, tetapi auranya membuat jantung Ye Jing dan peri itu berdebar-debar. Keduanya saling memandang dan melihat kebingungan di mata masing-masing. Mereka tidak punya waktu untuk mengatakan apapun sebelum serigala iblis malam meraung dan menyerang keduanya. Bajingan ini, bunuh dia. Ye Jing mengeluarkan raungan marah, dan energi roh di tubuhnya melonjak saat dia bergegas menuju serigala iblis malam. Peri itu melakukan hal yang sama. Pada saat yang sama, di sudut lembah malam, ada binatang berbulu hitam dengan 2 tanduk tajam yang tampak seperti harimau raksasa. Aura hijau yang aneh dan jahat muncul di sekitarnya. Aura itu menyatu dengan binatang itu, menyebabkannya menggeram kesakitan. Kemudian, tulang-tulang darah di sekitar tubuhnya mulai menggeliat. Tentakel dan mata aneh muncul dari tubuhnya. 482 fenomena mutasi di tingkat atas tanah asal 1. Tentakel bergetar dan matanya bersinar dengan cahaya hijau.
Binatang itu membuka matanya dan dengan cahaya hijau di matanya, ia meraung dan menghilang. Di prefektur Netherworld, ketika sekelompok orang kucing melihat binatang buas yang telah mengamuk di layar cahaya, ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka melirik Saint Heaven Abyss. Mereka semua berpikir bahwa Saint Heaven Abyss telah meningkatkan kesulitan lagi. Namun, Saint Heaven Abyss membeku di tempat. Matanya terbuka lebar karena tidak percaya. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, "Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi?" Yemu dan yang lainnya tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Saint Heaven Abyss. Yemu menatap Saint Heaven Abyss dan bertanya, "Leluhur, ada apa?" Saint Heaven Abyss menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, "Uji coba kali ini dibatalkan." "Apa?" Yemu dan yang lainnya semua tercengang dan menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, Saint Heaven Abyss tidak menjelaskan. Ekspresinya dingin saat dia menggambar garis di udara. Kegelapan melonjak, dan pintu spasial hitam pekat muncul saat berikutnya. Orang suci jurang surga melangkah melewati pintu spasial. Yang lain saling memandang ketika mereka melihat orang suci jurang surga memasuki pintu spasial. Pada saat ini, seseorang berseru, "Teman-teman, lihat layarnya." Ekspresi semua orang sedikit berubah saat mereka melihat layar cahaya. Ye Jing dan manusia peri sedang bertarung melawan serigala iblis malam. Serigala iblis malam itu sangat kuat, dan dua jenius raja pertempuran hanya mampu menekannya. Pada saat ini, serigala iblis malam tiba-tiba meraung dengan marah. Kemudian, tubuhnya mulai menggembung seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya. Saat berikutnya, permukaan tubuh serigala iblis malam itu terbuka, dan tentakel berlumuran darah menjulur dari tubuhnya. Pada mereka, ada mata hijau tua aneh yang terus berputar. Setelah tentakel itu muncul, kekuatan yang sangat kuat muncul dari tubuh serigala iblis malam. Ye Jing dan peri itu sama-sama tercengang ketika mereka melihat ini. Mereka merasakan ancaman yang mematikan. Tubuh mereka menjadi dingin dan kulit kepala mereka mati rasa. Ini adalah binatang yang bermutasi. Ye Jing tidak percaya. Pria peri itu terkejut, bagaimana ini mungkin? Tidak pernah ada binatang yang bermutasi di tanah sumber asal. Tidak hanya mereka, bahkan wajah Yemu dan yang lainnya berubah drastis. Mereka akhirnya mengerti mengapa leluhur mereka membatalkan persidangan. Namun, bagaimana mungkin ada mutasi di lapisan bawah asal? Sekelompok orang kucing itu dipenuhi tanda tanya. Tepat pada saat ini, Night Demon Wolf yang muncul dengan tentakel dan mata anehnya mengeluarkan raungan marah. Cahaya hijau gelap melesat keluar dari mata Night Demon Wolf, melesat ke arah Ye Jing dan manusia elf itu. Cahaya hijau gelap yang menakutkan itu membawa kekuatan yang tak tertandingi dan sangat cepat. Keduanya membelalakan mata karena terkejut. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menghindarinya. Pada saat ini, Saint Heaven Abyss muncul di hadapan mereka berdua. Kegelapan melonjak dengan sendirinya, membentuk layar cahaya hitam di depannya. Cahaya hijau itu terhalang oleh layar cahaya itu. Melihat ini, Night Demon Wolf mengeluarkan raungan dan berbalik untuk melarikan diri. Heaven Abyss Saint melirik Night Demon Wolf, dan kegelapan melonjak, langsung mengelilingi Night Demon Wolf dan meremasnya. Krek krek krek. Night Demon Wolf mengeluarkan pekikan yang membekukan darah sebelum dihancurkan menjadi bubur berdarah. Baru saat itulah Ye Jing dan manusia elf itu kembali sadar. Masih ada jejak ketakutan yang tersisa di mata mereka, dan dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Orang suci jurang surga melirik mereka berdua dan kemudian menggerakkan jarinya. Sebuah pintu spasial hitam pekat muncul. "Kalian pergi dulu," katanya acuh tak acuh. Ye Jing kembali sadar dan buru-buru mengangguk. "Baik, leluhur." Dia dan peri itu dengan cepat melangkah ke portal. Saat berikutnya, mereka muncul di alun-alun. Ketika mereka melihat Yemu dan yang lainnya, ketakutan di hati mereka perlahan menghilang. Di area lain, Ye Heng dan Yan Liang masih ditemukan meskipun mereka telah menggunakan keterampilan tempur penyembunyian napas. Seekor kura-kura batu bercangkang hitam besar menghalangi jalan mereka. Mata kura-kura batu hitam bersinar dengan cahaya hijau yang aneh. Kepalanya, yang seukuran mobil kecil, ditutupi kutil dengan mata di atasnya. Pada saat ini, mata kura-kura batu bercangkang hitam itu tertuju pada Ye Heng dan Yan Liang. Mereka berdua menyipitkan mata dan tampak serius. Itu hanya seekor kura-kura batu hitam tingkat raja,
tetapi itu membuat mereka merasakan rasa bahaya yang sama seperti piton tingkat kaisar yang baru saja mereka temui. Binatang buas yang bermutasi. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin ada binatang buas yang bermutasi di tanah asal? Yan Liang mengerutkan kening dan wajahnya sangat serius. Ye Heng, yang berada di samping, juga sama. Aku tidak tahu, tapi itu jelas bukan sesuatu yang baik. Raungan. Tepat saat mereka berdua berbicara, kura-kura batu hitam mengeluarkan raungan yang marah. Kemudian, sinar cahaya hijau keluar dari matanya, melesat ke arah Ye Heng dan Yan Liang. Kekuatan cahaya hijau itu sangat kuat. Itu tidak lebih lemah dari serangan dari piton raksasa kelas kaisar. Mereka berdua menghindari cahaya hijau itu dalam sekejap. Kabut hitam melonjak di sekitar Yan Liang. Dia mengepakkan keempat pasang sayapnya dan muncul di samping kura-kura batu bercangkang hitam. Pedang panjangnya disertai dengan cahaya pedang yang tajam saat dia menebas kepala kura-kura batu bercangkang hitam itu. Pada saat ini, sebuah tentakel tiba-tiba menjulur dari cangkang kura-kura batu bercangkang hitam. Tentakel itu sangat kuat dan menamparkan ke arah Yan Liang. Pupil mata Yan Liang sedikit berkontraksi, dan dia dengan cepat menyingkirkan pedangnya untuk memblokir. Boom! Pedang panjang dan tentakel itu bertabrakan. Tubuh Yan Liang terpental. Kemudian, cahaya hijau melesat ke arah posisi Yan Liang 483 fenomena mutasi di tingkat atas tanah asal 2. Yan Liang menyipitkan matanya dan mengepakkan sayapnya lagi. Dia menghilang dari tempat itu dan menghindari cahaya hijau. Cahaya hijau itu mendarat di dinding batu, dan tanpa suara, lubang-lubang muncul di dinding batu. Yan Liang melihat lubang yang dalam itu dan sedikit mengernyit. Tepat saat dia hendak menyerang lagi, orang suci jurang surga muncul di depan Yan Liang dan Ye Heng. Keduanya tercengang ketika mereka melihat orang suci jurang surga. Leluhur, kata Ye Heng dengan hormat. Orang suci jurang surga mengangguk dan terkekeh. Ada anomali di lembah malam. Ujian ini sudah berakhir. Kau harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Saat dia berbicara, kegelapan melonjak dan menyelimuti kura-kura batu bercangkang hitam yang mengaum, membuat suara-suara berderak. Kura-kura batu bercangkang hitam itu mengeluarkan teriakan melengking sebelum dihancurkan menjadi daging dan darah. Ketika Ye Heng dan Yan Liang melihat pemandangan ini, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Ya, leluhur, Ye Heng mengangguk. Saint Heaven Abyss sekali lagi membuka pintu spasial yang gelap gulita. Ye Heng dan Yan Liang memasuki pintu spasial dan menghilang dari tempat itu. Saint Heaven Abyss menghilang sekali lagi. Di area lain, Lu Yuan masih sedikit bingung setelah mendengar raungan binatang buas itu. Namun, ekspresinya berubah sedikit segera. Ini karena kubus evolusi di tubuhnya tiba-tiba mulai bergetar. Pupil mata Lu Yuan sedikit mengerut, matanya penuh dengan keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Kubus evolusi tidak memiliki fluktuasi apapun sebelumnya, jadi mengapa tiba-tiba mulai bergetar? Tepat saat Lu Yuan bingung, ada ledakan keras. Saat berikutnya, Lu Yuan merasakan dua aura mendekat dengan cepat. Mereka adalah dua serigala raksasa malam gelap dengan bulu hitam pekat. Pada saat ini, dua serigala raksasa malam gelap memiliki tentakel aneh di tubuh mereka, dan mata aneh berkedip pada tentakel itu. Melihat dua serigala raksasa malam itu, mata Lu Yuan sedikit melebar. Binatang buas yang bermutasi. Di samping, pupil mata Yeye juga mengerut, dan ekspresinya berfluktuasi dengan hebat. Seharusnya tidak ada tanda-tanda mutasi di tanah asal. Paling tidak pernah ada tanda-tanda mutasi di tanah asal dalam beberapa tahun terakhir. Tapi sekarang, Lu Yuan dan Yeye benar-benar melihat binatang yang bermutasi. Ini sama sekali tidak biasa. Sementara mereka berdua masih dalam keadaan terkejut, dua serigala raksasa malam yang gelap meraung dan mendekati mereka. Lu Yuan sedikit mengernyit dan mengaktifkan tubuh roh matahari dengan kekuatan penuh. Matanya bersinar dengan cahaya matahari dan sebuah prasasti matahari muncul di dahinya. Rambutnya bersinar dengan cahaya kemasan. Kekuatan yang sangat menakutkan muncul. Lu Yuan menarik Yeye ke belakangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, binatang buas ini agak aneh. Hati-hati, Yeye tertegun. Dia melirik punggung Lu Yuan dan mengangguk sedikit. Ya, pada saat berikutnya, tubuh Lu Yuan menghilang dari tempatnya berdiri, dan pedang berat itu bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Tubuh roh matahari, kekuatan baja hitam, tebasan yang membelah langit, semuanya digunakan. Pada saat ini,
kekuatan tempur Lu Yuan yang meledak-ledak dapat dianggap sebagai keadaan normal, sama seperti matahari. Cahaya pedang emas sepanjang 100 meter menembus kegelapan dan menebas serigala iblis malam. Serigala iblis malam merasa terancam dan meraung. Cahaya roh hijau yang aneh melonjak, dan cahaya hijau melesat keluar dari matanya menuju cahaya pedang emas. Namun, meskipun Night Demon Wolf yang bermutasi jauh lebih kuat dari sebelumnya, ia masih jauh dari Lu Yuan. Cahaya pedang emas menyapu bersih cahaya hijau dengan kekuatan penghancur, dan cahaya pedang itu memotong kepala Night Demonic Wolf. Bas, darah segar menyembur keluar, membawa warna hijau jahat. Darah itu jatuh ke tanah, dan tanah mengeluarkan suara korosif. Mayat Night Demonic Wolf jatuh ke tanah. Tentakelnya berputar dan menjerit, lalu berubah menjadi abu dan menghilang. Ketika Night Demonic Wolf terakhir melihat ini, ia mengeluarkan geraman rendah dan berbalik, ingin melarikan diri. Ekspresi Lu Yuan dingin. Ia muncul di samping Night Demon Wolf dalam sekejap. Cahaya pedang emas itu memotong kegelapan lagi, memotong Night Demon Wolf menjadi dua. Melihat tentakel pada mayat Demon Wolf berubah menjadi abu, Lu Yuan menyipitkan matanya sedikit. Ia merasakan dua aura tak dikenal menyatu ke dalam tubuhnya. Tidak banyak aura tak dikenal ini, bahkan tidak sekuat Xenogeneik kelas B sebelumnya. Itu hampir sama dengan Xenogeneik tingkat C. Namun, Lu Yuan masih sedikit senang. Bagi Lu Yuan, selama itu adalah aura yang tidak diketahui, itu masih tidak buruk. Paling tidak, itu bisa menyebabkan kubus evolusi berubah. Namun, ekspresi Lu Yuan berubah serius lagi dengan sangat cepat. Dia melihat sekeliling. Pertarungan sebelumnya telah menarik perhatian binatang buas di dekatnya. Pada saat ini, banyak aura mendekat. Lu Yuan bisa merasakan beberapa aura ini yang mengancam jiwanya. Mereka awalnya adalah binatang buas tingkat kaisar. Setelah mutasi, kekuatan mereka melonjak lagi. Meskipun mereka tidak sekuat binatang buas tingkat kaisar, mereka tetap sangat kuat. Lu Yuan percaya bahwa kecuali dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk membunuh beberapa dari mereka. Jika dia hanya menggunakan tubuh roh matahari, jelajah langit berbintang, atau bahkan cahaya ilahi, dia mungkin tidak akan sebanding dengan salah satu dari mereka. Dia terlalu kuat. Lu Yuan sedikit mengernyit. Pada saat ini, sebuah sosok muncul di depan Lu Yuan dan Yeye. Lu Yuan tertegun dan sedikit terkejut, tetapi kemudian dia merasa bahwa itu wajar saja. Itu adalah orang suci jurang surga. Karena persidangan diadakan di lembah malam, orang suci jurang surga pasti dapat mengamati mereka melalui beberapa cara. Sekarang setelah terjadi mutasi, akan aneh jika orang suci jurang surga tidak datang. Ini bukan situasi biasa. Mungkin ini pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi di seluruh tanah asal. Orang suci jurang surga melihat mayat di tanah dan mengangkat alisnya. Dia menatap Lu Yuan dan terkekeh. Kau yang melakukannya, ya? Lu Yuan mengangguk. Yang mulia, benar, Yeye punya teman baik. Dia menekankan kata, teman baik, dan menatap Yeye dengan sedikit godaan di matanya. Yeye mengalihkan pandangannya sedikit dan tidak menatap mata orang suci Heaven Abyss. Lu Yuan terdiam. Dia selalu merasa bahwa orang-orang yang telah hidup lama ini memiliki sedikit selera yang buruk. Apakah dia hidup terlalu lama sehingga kepribadiannya menjadi semakin kecil? Lu Yuan merasa sedikit malu. Namun, ekspresi orang suci Heaven Abyss dengan cepat berubah serius. Dia melihat sekeliling dan merasakan aura yang perlahan mendekat. Dia terkekeh dan berkata, sepertinya situasi di sini agak aneh. Kalian berdua pergi dulu, aku harus menangani situasi di sini. Mendengar ini, Yeye mengangguk sedikit. Lu Yuan berpikir sejenak, lalu berkata, Yang mulia, bolehkah aku tinggal dan membantu? Mendengar ini, Yeye tertegun. Dia berbalik untuk melihat Lu Yuan dan berkedip. Dia mengulurkan tangan dan menarik tangan Lu Yuan. Ini sangat berbahaya. Lu Yuan menatap Yeye yang khawatir dan tersenyum. Jangan khawatir, aku punya keterampilan tempur spasial. Bahkan jika ada bahaya, aku bisa melarikan diri. Lu Yuan secara alami tahu bahwa itu sedikit berbahaya, tetapi dengan keterampilan tempur ruang angkasa, Lu Yuan punya banyak ruang untuk beroperasi. Dia bisa menemukan binatang buas tingkat raja untuk dibunuh dan mendapatkan aura yang tidak diketahui. Bagi Lu Yuan, banyak binatang bermutasi ini bisa dianggap sebagai harta karun. Dia tidak berencana untuk menyerah begitu saja. Yeye terdiam. Ia berpikir sejenak lalu mengangguk pelan.
Ye tidak mengatakan bahwa ia juga akan tinggal. Ia bisa merasakan energi yang kuat di sekelilingnya dan mengerti bahwa ada kesenjangan yang besar antara kekuatannya dan Lu Yuan. Jika ia tinggal, Lu Yuan hanya akan teralihkan dari mengurusnya. Orang suci jurang surga juga sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Lu Yuan. Ia mengamati Lu Yuan dan terkekeh, manusia nakal, kau Lu Yuan, kan? Bagaimana kalau aku memanggilmu Yuan? Suatu kehormatan bagiku, yang mulia. Lu Yuan tertawa. Yuan, aku tahu kau cukup kuat, kata orang suci jurang surga sambil tersenyum. Namun, binatang tingkat kaisar yang telah bermutasi sama sekali tidak lemah. Ia bahkan mungkin memiliki beberapa kemampuan aneh. Selain itu, aku harus mengingatkanmu bahwa ada banyak binatang bermutasi dan mutasi di lapisan atas tanah asal. Jika kau dibunuh oleh binatang bermutasi, kau akan benar-benar mati dan tidak akan terlahir kembali di dunia nyata. Kau masih ingin tinggal. Mendengar ini, mata Lu Yuan membelalak kaget. Setelah dibunuh oleh binatang bermutasi di tanah sumber asal, dia tidak akan dibangkitkan di dunia nyata. Sebenarnya ada banyak binatang bermutasi dan mutasi di lapisan atas tanah asal. Lu Yuan tidak tahu tentang ini sebelumnya. Dia telah bertanya kepada saudari King He tentang situasi di tingkat atas tanah asal, tetapi dia tidak banyak bicara. Aku tidak menyangka akan ada tanda-tanda mutasi dan binatang bermutasi di tingkat atas. Namun, mengapa ada mutasi di lapisan atas tanah sumber asal? Daerah ini belum pernah ada di sini sebelumnya, jadi mengapa sekarang ada mutasi? Hati Lu Yuan dipenuhi dengan tanda tanya 484 erosi 1. Lu Yuan tidak banyak berpikir tentang hal itu. Aku ingin tinggal, katanya sambil tersenyum dan mengangguk. Melihat Lu Yuan bersikeras, Saint Heaven Abyss tidak banyak bicara. Dia mengangguk. Kalau begitu, tinggallah. Dia membuka portal dan berkata, Yeye, kau kembali dulu. Yeye mengangguk dan menatap Lu Yuan. Hati-hati, jangan khawatir, Lu Yuan tersenyum. Setelah Yeye pergi, Saint Heaven Abyss menatap Lu Yuan dan berkata dengan ekspresi tegas, aku harus mencari tahu di mana sumber mutasi itu terlebih dahulu, kalau mutasi itu menyebar dan memengaruhi area lain. Kau bisa membantuku menghadapi beberapa raja dan melawan binatang bermutasi tertinggi, jika kau bertemu binatang tingkat kaisar, kau bisa melawannya jika kau bisa, tetapi jika tidak bisa, kau bisa lari. Terserah padamu, kau memiliki keterampilan tempur luar angkasa yang kuat, kurasa aku tidak perlu bicara lebih banyak, kan? Ekspresi Lu Yuan berubah serius saat dia mengangguk. Baiklah, aku mengerti. Ya, orang suci jurang surga mengangguk, lalu menatap Lu Yuan. Hati-hati, jangan memaksakan diri. Kau masih muda. Lu Yuan tiba-tiba merasa bahwa orang suci jurang surga tidak jahat. Ia mengangguk dan berkata, terima kasih atas perhatianmu, yang mulia. Aku akan melakukannya. Setelah itu, orang suci jurang surga menghilang, meninggalkan Lu Yuan sendirian. Sementara itu, binatang buas di kejauhan juga mulai mendekat satu demi satu. Lu Yuan melirik binatang buas yang mendekat dan menyeringai. Ayo, tubuh spiritual matahari besar beredar dengan kekuatan penuh dan cahaya keemasan seperti matahari muncul di tubuh Lu Yuan. Api keemasan menyala dan napas yang kuat berubah menjadi gelombang udara yang menyapu ke segala arah. Benar-benar keributan. Dengan pedang berat di tangannya, ia menyerang harimau iblis hitam yang telah mengalami mutasi parah. Ia memiliki beberapa kaki lagi dan lebih banyak tentakel. Alun-alun umum istana jurang surga. Pintu spasial muncul, dan Yeye berjalan keluar darinya. Ia mendapati bahwa alun-alun itu sangat sunyi. Ia melihat sekeliling dan melihat bahwa semua orang sedang melihat ke langit dengan ekspresi serius. Yeye menatap langit dan menemukan 3 layar cahaya. 2 di antaranya hanya dipenuhi binatang buas. Di layar cahaya lainnya, Lu Yuan, yang diselimuti cahaya keemasan, sedang bertarung dengan binatang buas. Kekuatan penghancur yang mengerikan itu mendatangkan malapetaka. Dinding batu di sekitarnya runtuh satu demi satu, dan tanah menjadi berantakan. Ye Jing dan manusia peri itu terdiam saat mereka melihat kekuatan tempur Lu Yuan yang mengerikan. Yan Liang mengepalkan tinjunya dan wajah tampannya tampak dingin. Matanya berkedip dan setelah beberapa saat terdiam, dia perlahan berkata, petik 2 titik. Ini sangat kuat. Ye Heng, yang berada di samping, mengangguk dan mendesah, dia terlalu kuat. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Mereka tidak dapat memahami kinerja Lu Yuan di lembah malam, tetapi sekarang,
melalui layar cahaya yang ditinggalkan oleh orang suci jurang surga, mereka menyadari bahwa Lu Yuan jauh lebih kuat dari mereka. Mereka berdua adalah raja pertempuran, jenius di peringkat keajaiban, tetapi siapa yang mengira bahwa kesenjangan antara kekuatan mereka akan begitu besar. Bagi Yan Liang, yang pernah menjadi nomor satu di peringkat keajaiban, dia terkejut dan tidak percaya. Namun, kebenaran ada di depannya. Yan Liang bukanlah seseorang yang tidak akan menerima kebenaran. Yeye melirik beberapa dari mereka dan kemudian menarik kembali tatapannya, menatap layar. Yang mulia, Xiaobai berjalan mendekat dan berkata, Tuan Muda Lu Yuan. Yeye tidak mengalihkan pandangan dari layar dan berkata, dia berencana untuk tinggal di sana dan membantu. Mendengar ini, Xiaobai membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk pelan. Wajah Yemu dan yang lainnya menjadi sangat serius setelah mutasi itu muncul. Paman ketiga, kata Yemu perlahan, tolong bawa beberapa orang ke daerah dekat kota Heaven Abyss dan lihat apakah ada tanda-tanda mutasi lainnya. Seorang manusia kucing tua menganggukkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, baiklah, katanya. Setelah itu, tubuhnya menghilang di tempat. Yeyu, lanjutnya, kamu tinggallah di sini dan jaga kota Heaven Abyss. Sedangkan yang lainnya, kami akan pergi ke lembah malam untuk membantu. Seorang gadis kucing cantik dengan tubuh yang menggairahkan mengangguk. Aku akan menjaga tempat ini dengan baik. Saudara Kaisar, kamu bisa pergi. Yemu mengangguk dan menghilang bersama yang lainnya. Lembah malam cukup jauh dari kota Heaven Abyss. Mereka tidak memiliki kekuatan mengerikan seperti nenek moyang mereka, yang dapat dengan paksa merobek ruang dan menuju ke lembah malam. Namun, dengan kecepatan kaisar pertempuran, tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai di sana. Segera, hanya hujan malam dan beberapa generasi muda yang tersisa. Beberapa dari mereka bahkan bukan raja pertempuran. Banyak generasi muda yang melihat layar dan berbisik satu sama lain. Teman saudari kerajaan Yeye sangat kuat. Lihatlah betapa mudahnya dia membunuh binatang. Tingkat raja yang bermutasi. Saudara kerajaan Ye Jing bahkan tidak bisa menghindarinya. Suara seorang gadis kucing yang cantik bersemangat, dan matanya berkedip saat dia melihat Lu Yuan. Di sisi lain, mulut Ye Jing berkedut, dan wajahnya menjadi gelap. Sudut mulut Ye Heng sedikit melengkung, dan dia menatap Ye Jing dengan ekspresi aneh. Kemudian, dia melihat kembali ke layar cahaya dan menghela nafas sedikit. Mata pemuda kucing lainnya tajam saat dia berkata, akan sangat bagus jika aku bisa sekuat ini di masa depan. Kakak Lu Yuan ini adalah jenius nomor satu di peringkat keajaiban, kan? Ye Xiao, apa yang kamu pikirkan? Kita akan membicarakannya setelah kamu masuk ke peringkat keajaiban. Dibandingkan dengan Yemu dan yang lainnya yang sudah pergi, generasi muda manusia kucing cukup tenang saat ini, tanpa sedikit pun ketegangan. Menurut pendapat mereka, dengan adanya leluhur mereka, fenomena mutasi tidak akan memengaruhi mereka sama sekali. 485 erosi 2. Di suatu tempat yang tidak dapat dilihat oleh tirai cahaya, terdapat retakan spasial yang aneh dan terpelintir di udara. Di dalam retakan tersebut, terlihat untaian cahaya hijau yang jahat. Namun, pada saat ini, rift spasial yang aneh dan terdistorsi ini perlahan menutup, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menekan rift ini. Pada saat ini, kegelapan melonjak, dan Saint Heaven Abyss tiba-tiba muncul. Ia melihat celah spasial yang perlahan menutup dan mengerutkan kening. Seperti yang diduga, apakah korosinya sudah mencapai titik ini? Wajahnya berubah ganas dan gumpalan cahaya hitam beredar di sekujur tubuhnya. Itu adalah kekuatan yang lebih kuat dan mendalam daripada kekuatan elemen gelap yang dimiliki Lu Yuan. Gumpalan kegelapan yang pekat menutupi retakan tersebut. Kekuatan tak terlihat yang menutup retakan tersebut tampaknya telah diperkuat, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Pada kecepatan ini, retakan tersebut akan tertutup sepenuhnya dalam waktu kurang dari 10 detik. Pada saat ini, cahaya hijau yang sangat kuat melesat ke arah Saint Heaven Abyss. Saint Heaven Abyss berdiri di tempat asalnya dan terkena cahaya hijau tersebut. Tubuhnya berubah menjadi awan kabut hitam dan menghilang. Cahaya hijau itu tidak kehilangan momentumnya dan mendarat di dinding batu. Ledakan, sebuah ledakan yang sangat mengerikan terdengar, dan seluruh ruang tertutup cahaya hijau. Ketika cahaya hijau itu menghilang, ruang yang sebelumnya sempit telah berubah menjadi lubang besar. Lubang itu berukuran sekitar 100 km, dan tidak ada apapun di dalamnya kecuali celah ruang.
Seekor harimau raksasa dengan tanduk tajam tiba-tiba muncul. Tentakel di punggungnya saling terhubung, membentuk sepasang sayap yang terbuat dari daging dan darah. Di sayapnya, ada banyak mata yang tertutup rapat, berkedip dengan cahaya hijau gelap. Pada saat yang sama, kegelapan melonjak dan mengembun menjadi Saint Heaven Abyss. Saint Heaven Abyss menatap harimau raksasa aneh di depannya dan menyipitkan matanya. Dia memperlihatkan senyum dingin. Itu hanya binatang buas tingkat kaisar. Bahkan jika telah bermutasi, celah antara itu dan seorang Saint pertempuran masih mustahil untuk dijembatani. Gumpalan kabut hitam muncul di sekitar tubuhnya dan dia langsung menghilang. Saat berikutnya, harimau raksasa itu tiba-tiba meledak sebelum sempat melakukan apapun. Daging dan darahnya berceceran di mana-mana di angkasa, tetapi pada saat berikutnya, semua daging dan darah membeku di tempatnya, lalu perlahan-lahan berkumpul di tengah, sekali lagi mengembun menjadi bola. Kali ini, bayangan harimau raksasa itu benar-benar menghilang, berubah menjadi gumpalan daging dan darah. Ada banyak mata, mulut, dan tentakel di daging itu. Tentakelnya menari-nari, mulutnya terbuka dan tertutup untuk menjerit pelan, dan matanya bersinar dengan cahaya hijau yang aneh. Alis orang suci Heaven Abyss perlahan berkerut, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Petik 2 titik. Tidak heran itu bisa merusak lapisan bawah. Itu memang tidak lemah. Kegelapan perlahan merembes keluar dari tubuh orang suci Heaven Abyss, menutupi seluruh lubang. Bahkan Lu Yuan, yang memiliki gen kelas raja, akan buta jika dia memasuki area gelap ini. Semua indranya akan dilucuti sekaligus. Pada saat ini, di ruang gelap ini, ada kilatan cahaya hijau dari waktu ke waktu. Ada suara gemuruh, seolah-olah pertempuran yang mengerikan sedang terjadi. Di sisi lain, Yemu dan lebih dari 20 kaisar pertempuran kucing muncul di pintu masuk lembah malam. Itu adalah lorong bawah tanah. Pada saat ini, ada tim prajurit kucing yang menjaga lorong itu. Pemimpin kelompok itu adalah seorang kaisar pertempuran dengan aura yang kuat. Kaisar kucing manusia kucing ini adalah seorang pemanggil. Dia melambaikan tongkat di tangannya dan memanggil sejumlah besar binatang buas untuk menghalangi binatang buas bermutasi yang terus menyerang di pintu masuk. Wajahnya sangat serius. Ketika dia melihat Yemu, dia berkata dengan ekspresi serius, "Yang mulia, ada gerakan aneh di lembah malam." Binatang buas di dalam tampaknya telah bermutasi. "Saya tahu," Yemu mengangguk. Pada saat ini, raungan yang mengerikan terdengar. Ekspresi Yemu dan yang lainnya sedikit berubah saat mereka melihat pintu masuk. Seekor Torvosaurus cangkang tanah raksasa bergegas menuju pintu masuk. Ia memiliki cakar yang besar, dan setiap serangan dapat mencabik-cabik binatang buas yang dipanggil. Ia bergegas keluar dari kerumunan binatang buas dan bergegas menuju pintu masuk. Melihat ini, Yemu mengerutkan kening. Binatang buas tingkat kaisar juga telah bermutasi. "Bunuh dulu." "Ya." Pedang berat di tangan Lu Yuan menebas secara horizontal. Cahaya pedang emas yang panjangnya ratusan meter langsung memotong serigala iblis bertanduk satu yang bermutasi menjadi dua. Aura yang tidak dikenal memasuki tubuh Lu Yuan. Raungan. Dengan suara gemuruh yang keras, tubuh Lu Yuan menghilang dari tempatnya berada. Sebuah cahaya hijau melesat melewati tempat Lu Yuan berada. Ledakan. Cahaya hijau itu mengenai dinding batu, dan dinding batu itu retak terbuka, berubah menjadi ruang yang sangat besar. Lu Yuan muncul tidak jauh dari sana. Dia melihat ular piton bermutasi di belakangnya dan sedikit mengernyit. Aura binatang bermutasi tingkat kaisar itu sangat menakutkan. Ular piton raksasa bermutasi tingkat kaisar itu bergegas ke arahnya. Lu Yuan tidak banyak berpikir dan menghilang di tempat. Melihat Lu Yuan menghilang, ular piton raksasa bermutasi tingkat kaisar merasakan sekelilingnya tetapi tidak dapat merasakan aura Lu Yuan. Ular itu tiba-tiba meraung marah. Cahaya hijau melesat keluar dari matanya, menghancurkan sekelilingnya sepenuhnya. Puluhan ribu kilometer jauhnya, Lu Yuan muncul kembali. Ia mulai mencari target baru. Jika ia benar-benar harus melawan binatang bermutasi tingkat kaisar, Lu Yuan masih dapat mengalahkannya dengan sekuat tenaga. Namun, itu terlalu merepotkan dan tidak efisien. Selain itu, ia akan mengekspos terlalu banyak kartu trufnya. Karena bahkan orang suci jurang surga telah datang, kekaisaran jurang surga pasti telah bereaksi. Ia tidak perlu memaksakan jalan keluar. Sudah cukup untuk memburu binatang tingkat raja dan mengumpulkan aura yang tidak diketahui. Ada banyak binatang di lembah malam.
Ada banyak binatang pertempuran tertinggi dan tingkat raja, tetapi hanya ada sekitar 20 binatang tingkat kaisar. Lu Yuan dan Ye Ye telah membunuh beberapa binatang buas tingkat kaisar sebelum mutasi, dan sekarang jumlahnya bahkan lebih sedikit. Kemungkinan ia bertemu dengan binatang tingkat kaisar tidak tinggi. Dia dapat dengan mudah membunuh sekumpulan binatang buas tingkat raja dan binatang buas tingkat raja, yang menjadi dasar bagi transformasi kubus evolusi. Seiring berjalannya waktu, Lu Yuan membunuh lusinan binatang buas tingkat raja dan sejumlah besar binatang buas tingkat raja. Tiba-tiba, dia mendengar suara pertempuran di kejauhan. Dia berhenti sejenak, lalu terbang ke arah pertempuran. Tak lama kemudian, Lu Yuan melihat dua manusia kucing yang sedang bertarung dengan sekelompok binatang buas. Ada 6 binatang buas tingkat raja, 2 binatang buas tingkat kaisar, dan sejumlah besar binatang buas tingkat raja. Aura kedua manusia kucing itu sangat kuat. Di tangan mereka, seekor binatang buas tingkat raja terluka parah dan sekarat hanya dengan pukulan biasa. Bahkan kedua binatang buas tingkat kaisar sedang ditekan oleh mereka saat ini. Tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk terbunuh. Mata Lu Yuan berkilat kaget. Kaisar pertempuran, seperti yang diharapkan dari sebuah faksi dengan orang-orang suci pertempuran, seorang kaisar pertempuran telah tiba begitu cepat. Selain itu, mungkin ada lebih dari mereka berdua, bukan? Lu Yuan memikirkannya dan kemudian terbang mendekat. Dua senior, biarkan aku membantumu. Kedua manusia kucing itu mendengar suara itu dan menoleh. Setelah melihat Lu Yuan, seekor kucing humanoid tinggi dengan kapak perang menyeringai. Jadi itu kamu, bocah manusia. Hati-hati, binatang mutan tingkat kaisar tidaklah sederhana. Manusia kucing lainnya dengan wajah dingin dan tubuh kurus mengangguk ke arah Lu Yuan dan tersenyum. Lu Yuan menyadari bahwa kedua kaisar pertempuran kucing humanoid ini tampaknya memiliki kesan yang baik terhadapnya. Lu Yuan juga tidak tahu mengapa. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak atas pengingat senior, saya akan mencatatnya." Lu Yuan bergegas menuju binatang tingkat raja yang penuh luka. Cahaya pedang emas menyala dan membunuhnya. Gumpalan energi tak dikenal bergabung ke dalam tubuh Lu Yuan, membuatnya merasa agak senang. Itu tidak buruk. Dengan dua bos kaisar pertempuran yang membantu, dia hanya perlu menghabisi mereka dan dengan mudah mendapatkan aura tak dikenal. Rasanya seperti dia sedang terbawa suasana. Lu Yuan dengan cepat membunuh ke-6 binatang tingkat raja. Binatang tingkat kaisar pertempuran lainnya hampir semuanya mati karena gempa susulan kaisar pertempuran dan binatang tingkat kaisar yang bermutasi. Lu Yuan juga telah menyerap semua aura tak dikenal mereka. Dua binatang tingkat kaisar yang tersisa juga dibunuh oleh dua dewa pertempuran kucing. Lu Yuan melirik mayat binatang tingkat kaisar itu. Dua aura tak dikenal yang 5 hingga 6 kali lebih kuat dari binatang tingkat raja menyatu ke dalam tubuh Lu Yuan. Lu Yuan sangat gembira. Dia telah menemukan cara yang baik untuk memanen aura tak dikenal, 486 ending 1. Lu Yuan berpikir bahwa jika dia mengikuti kaisar pertempuran ini, dia mungkin tidak perlu bekerja terlalu keras dan akan dapat memperoleh sejumlah besar aura yang tidak diketahui. Itu bukan hanya aura dari pertempuran tertinggi dan binatang bermutasi peringkat raja, tetapi aura yang tidak diketahui dari binatang bermutasi peringkat kaisar juga dapat dipanen. Bukankah ada binatang tingkat kaisar? Dia tidak tahu apakah itu telah bermutasi. Jika ya, mungkin dia bisa mendapatkan aura yang tidak diketahui dari binatang tingkat kaisar. Mungkin orang suci jurang surga telah pergi untuk memburu binatang bermutasi tingkat kaisar. Jika dia memiliki kesempatan untuk bertemu mereka di masa depan, dia mungkin bisa mendapatkan cukup banyak. Tepat saat Lu Yuan tenggelam dalam pikirannya, dewa pertempuran manusia kucing yang berotot tersenyum dan berkata, "Anak manusia, aku tidak menyangka, kamu akan tinggal di belakang untuk menghadapi binatang bermutasi itu. Kerja bagus." Kaisar pertempuran manusia kucing yang tampak dingin berkata, "Jika ada kesempatan, kita bisa pergi ke tingkat atas. Ada banyak binatang bermutasi di sana." Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih atas pengingatmu, senior. Aku akan melakukannya." Dia akhirnya mengerti mengapa kedua dewa pertempuran kucing memperlakukannya dengan sangat baik. Jadi itu karena dia tetap tinggal untuk berburu binatang bermutasi. Mengenai pergi ke tingkat atas tanah asal, Lu Yuan sudah berencana untuk pergi setelah beberapa waktu setelah mendengar apa yang dikatakan orang suci jurang surga. Memasuki lapisan atas tanah asal, berburu binatang bermutasi,
dan mengubah kubus evolusi juga menjadi salah satu rencana Lu Yuan. Apakah kamu ingin berburu binatang bermutasi bersama kami? Kaisar pertempuran manusia kucing berotot itu mengundang. Lu Yuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kecepatanku tidak bisa mengimbangi kedua senior itu. Aku mungkin akan menjadi beban. Aku akan berburu binatang bermutasi yang berada di tingkat raja dan di bawahnya sendirian. Itu juga bagus. Jika kamu bertemu binatang bermutasi tingkat kaisar, lepaskan auramu. Selain kami, ada yang lain di sekitar. Selama kaisar pertempuran ada di dekatnya, dia pasti akan datang. Dimengerti. Setelah itu, dua kaisar pertempuran kucing humanoid itu pergi, dan Lu Yuan juga menghilang dari tempat itu. Tentu saja, Lu Yuan tidak pergi karena dia takut tidak akan mampu mengimbangi kecepatan dua kaisar pertempuran Chatman. Dia memutuskan untuk pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat. Kaisar pertempuran Chatman telah mengatakan bahwa ada kaisar pertempuran lain di sini. Jika dia pindah ke area pertempuran dengan aura yang kuat, dia seharusnya dapat bertemu kaisar pertempuran lain yang memburu binatang tingkat kaisar. Dia hanya akan pergi dan menyerap aura yang tidak diketahui itu. Selain itu, dia juga dapat mencari binatang mutan tingkat kaisar. Dia mungkin dapat menemukan sesuatu. Setelah itu, Lu Yuan memburu binatang mutan tingkat raja dan bertarung dengan binatang mutan tingkat tertinggi sambil mencari binatang mutan tingkat kaisar lainnya. Harus dikatakan bahwa ada banyak kaisar pertempuran di antara orang-orang kucing. Tidak lama kemudian, Lu Yuan bertemu dengan beberapa kaisar pertempuran yang sedang bertarung dengan binatang mutan tingkat kaisar dan memperoleh sejumlah besar aura yang tidak diketahui. Lubang besar tempat celah ruang angkasa berada. Kegelapan tiba-tiba berputar. Kemudian, cahaya hijau aneh melesat keluar dan menembus kegelapan. Sepotong daging penuh bekas luka keluar dari kegelapan dan terbang ke kejauhan. Kegelapan menghilang, memperlihatkan sosok orang suci Heaven Abyss. Wajah orang suci Heaven Abyss sedikit pucat, dan baju besi kulit hitamnya sedikit rusak. Auranya sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Pada saat ini, ruang di sekitarnya terdistorsi, seolah-olah itu mengikatnya. Orang suci Heaven Abyss tercengang. Dia mengumpulkan semua kekuatannya, dan ruang di sekitarnya mulai retak seperti kaca. Seiring berjalannya waktu, suara retakan menjadi semakin sering. Tak lama kemudian, ledakan keras terdengar, dan akibatnya yang dahsyat menimbulkan malapetaka. Orang suci jurang surga melepaskan diri dari ikatan dan mendengus dingin. Apa kau pikir kau bisa melarikan diri? Tubuhnya langsung menghilang dari tempatnya dan mengejar potongan daging aneh itu. Di area lain, Lu Yuan membunuh seekor binatang bermutasi tingkat raja dengan satu tebasan pedang. Ia mengembuskan napas. Sudah lama sejak mutasi itu terjadi, dan Lu Yuan mendapati bahwa jumlah binatang buas di sekitarnya semakin berkurang. Lu Yuan sendiri telah membunuh cukup banyak binatang. Tingkat raja dan binatang tingkat tertinggi dalam pertempuran. Tentu saja, kebanyakan dari mereka dibunuh oleh kaisar pertempuran manusia kucing yang datang untuk mendukungnya. Dari waktu ke waktu, ia akan melihat banyak mayat binatang buas dan menyerap gumpalan aura yang tidak diketahui dari mereka. Lu Yuan mendapati bahwa aura yang tidak diketahui itu akan berkurang seiring waktu binatang bermutasi itu mati. Jika waktu kematiannya terlalu lama, ia tidak akan mampu menyerap aura yang tidak diketahui itu. Lu Yuan tidak menyerap aura yang tidak diketahui dari beberapa mayat binatang buas itu ketika ia lewat. Beberapa mayat memberinya sedikit aura yang tidak diketahui. Mungkin tidak butuh waktu lama bagi binatang buas yang bermutasi di Night Valley untuk ditangani. Dia hanya tidak tahu apakah Saint Heaven Abyss telah menemukan sumber mutasi tersebut. Selain itu, Lu Yuan belum menemukan binatang buas tingkat kaisar, dan dia sudah sangat tidak nyaman. Ayo pergi ke tempat lain. Tepat saat Lu Yuan hendak pergi, kubus evolusi di tubuhnya tiba-tiba mulai bergetar hebat. Ini adalah getaran paling hebat yang pernah dialami Lu Yuan. Pupil matanya mengerut saat dia melihat sekeliling dengan kaget, matanya penuh kewaspadaan. Dengan getaran sekuat itu, pasti ada binatang mutan tingkat kaisar di dekatnya. Tepat saat Lu Yuan waspada, aura aneh dan jahat tiba-tiba muncul dari kejauhan. Tubuh Lu Yuan tampak basah kuyup dalam air es, sangat dingin. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat ke arah aura itu, dan sepotong daging aneh terbang di atasnya. Ada banyak luka pada potongan daging itu, dan cairan seperti minyak menyembur keluar dari luka-luka itu dan menetes terus-menerus. Sejumlah besar aura gelap menutupi potongan daging itu,
seolah-olah itu menggerogotinya. Meski begitu, Lu Yuan masih merasakan ancaman fatal dari aura yang dipancarkan oleh potongan daging ini. Kulit kepalanya sedikit mati rasa, dan dia merinding. Apa-apaan ini? 487 Ending 2. Setelah melihat Lu Yuan, potongan daging aneh itu tiba-tiba berhenti dan kemudian menerkamnya dengan ganas. Bisikan aneh terdengar di benak Lu Yuan. Lu Yuan mengerutkan kening, pikirannya berfluktuasi dan dia merasa kesal. Dia dengan paksa menekan ketidaknyamanannya, dan dengan gelombang kekuatan, tubuhnya langsung menghilang. Tentakel daging itu terulur dan menembak Lu Yuan, tetapi Lu Yuan menghindarinya dengan gerakan ruang. Lu Yuan tidak berani mendekati potongan daging itu. Dia menebas cahaya pedang emas dari kejauhan dan menebas potongan daging itu. Namun, cahaya pedang emas itu menghilang dengan sendirinya sebelum bisa mendekati potongan daging aneh itu. Pupil mata Lu Yuan sedikit mengerut. Dia tidak punya waktu untuk berpikir dan menghilang lagi. Ruang tempat Lu Yuan berada sebelumnya tiba-tiba terdistorsi. Sebuah tentakel terulur dari bagian lain ruang itu dan mencengkeram Lu Yuan. Lu Yuan merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Untungnya, dia memiliki gen transenden tipe ruang. Kalau tidak, itu akan sangat berbahaya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, tidak berharap bisa membunuh potongan daging aneh ini. Dia hanya berharap auranya akan menarik perhatian kaisar pertempuran lainnya sehingga dia bisa mengurus potongan daging ini. Untuk dapat menyebabkan kubus evolusi berguncang begitu hebat, barang ini mungkin sangat luar biasa. Seolah merasakan pikiran Lu Yuan, potongan daging aneh itu tiba-tiba berhenti dan berniat untuk berbalik dan pergi. Lu Yuan mengerutkan kening dan hendak mengerahkan seluruh kekuatannya, berencana untuk mengulur waktu. Pada saat ini, kegelapan pekat turun, dan Saint Heaven Abyss tiba-tiba muncul di depan Lu Yuan. Ketika melihat Saint Heaven Abyss, potongan daging itu tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang menusuk telinga dan mencoba melarikan diri. Wajah Saint Heaven Abyss sedingin es saat kabut hitam muncul di sekitar tubuhnya. Dia menghilang dari tempat asalnya dan muncul kembali di samping daging itu. Saat dia muncul, cahaya pedang hitam muncul, memotong daging menjadi beberapa bagian. Sangat kuat, Lu Yuan menatap Saint Heaven Abyss dengan iri. Tepat saat Lu Yuan mengira semuanya sudah berakhir, potongan daging itu dengan cepat bergabung menjadi satu dan pulih. Pada saat yang sama, sinar hijau melesat ke arah Saint Heaven Abyss. Pupil mata Lu Yuan mengecil. Dia tidak mati bahkan setelah ini. Saint Heaven Abyss telah bertarung dengan sepotong daging aneh ini untuk waktu yang lama, jadi dia secara alami mengetahui karakteristiknya. Dia menghindari cahaya hijau dan terus memotong daging itu. Tentakel tiba-tiba muncul di udara di sekitar potongan daging, mencoba menyerang Saint Heaven Abyss. Namun, Saint Heaven Abyss menghindari semuanya. Pada saat ini, potongan daging berkumpul lagi. Akibat dari pertempuran itu sangat menghancurkan. Akibatnya bahkan membuat Lu Yuan merasakan bahaya yang kuat. Dia harus mundur terus-menerus, mundur puluhan kilometer jauhnya. Daerah yang awalnya memiliki banyak dinding batu kini telah berubah menjadi lubang besar. Di dalam lubang itu, hanya cahaya hitam dan hijau aneh yang terus berkedip. Boom! Ada ledakan lain dan suara melengking yang aneh. Lu Yuan merasa bahwa aura jahat itu jauh lebih lemah. Sebagai perbandingan, aura orang suci Heaven Abyss jauh lebih kuat. Potongan daging yang baru terbentuk itu berencana untuk melarikan diri lagi, tetapi pada saat ini, avatar bayangan muncul di sampingnya. Doppelganger bayangan itu mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang hitam itu mencabik-cabik daging itu menjadi beberapa bagian lagi. Kali ini, kecepatan pemulihan daging menjadi sangat lambat. Mereka menggeliat dan ingin mendekat, tetapi mereka tersapu oleh cahaya pedang lagi, dan dipotong-potong menjadi lebih banyak bagian. Cahaya hijau yang menyeramkan berkedip-kedip pada daging cincang itu, lalu perlahan meredup. Aura jahat itu juga perlahan menghilang, dan daging cincang dari sebelumnya mulai perlahan berubah menjadi abu. Ketika Lu Yuan melihat ini, dia mendekat dengan waspada. Kubus evolusi bergetar terus-menerus, dan dia merasakan aura tak dikenal yang sangat padat menyatu ke dalam tubuh Lu Yuan dan memasuki kubus evolusi. Tubuh Lu Yuan membeku karena terkejut. Ini adalah aura tak dikenal terpadat yang pernah diserap Lu Yuan. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya potongan daging aneh ini. Namun, bahkan aura tak dikenal itu telah diserap oleh Lu Yuan. Tampaknya potongan daging ini tidak dapat dibangkitkan. Saint Heaven Abyss merasakan Lu Yuan mendekat dan menoleh untuk melihatnya.
Wajahnya sedikit pucat, dan napasnya jauh lebih lemah daripada saat Lu Yuan pertama kali bertemu dengannya. Jelas bahwa bahkan Saint Heaven Abyss akan merasa sulit untuk menghadapi sepotong daging ini. Ini membuat Lu Yuan merasa sedikit takut. Untungnya, ketika mutasi pertama kali muncul, dia tidak menyentuh potongan daging aneh ini. Kalau tidak, dia merasa bahwa matanya mungkin tidak dapat melarikan diri. Sepertinya kamu dalam kondisi baik. Kamu bahkan dapat menghindari beberapa putaran dari binatang bermutasi ini. Saint Heaven Abyss tersenyum. Lu Yuan tertawa datar, jika Anda tidak datang tepat waktu, tuanku, dia pasti sudah kabur. Apakah ini sumber mutasinya? Orang suci Heaven Abyss menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya binatang tingkat kaisar yang telah bermutasi parah. Sumbernya adalah celah ruang angkasa. Tanah asal juga punya celah ruang angkasa. Lu Yuan tercengang. Orang suci Heaven Abyss melirik Lu Yuan dan tersenyum. Ada banyak di tingkat atas. Jika Anda pergi ke sana, Anda akan bertemu mereka. Kemudian, wajahnya berubah serius. Adapun tempat ini juga pertama kalinya aku bertemu dengan yang seperti itu. Lu Yuan bisa mendengar kekhawatiran orang suci Heaven Abyss. Dia bisa tahu bahwa situasinya sangat buruk. Lu Yuan memikirkan sesuatu dan berkata, bagaimana dengan retakan ruang angkasa? Apakah akan ada binatang bermutasi lainnya yang datang? Orang suci Heaven Abyss kembali sadar dan terkekeh. Tidak perlu khawatir tentang itu. Sumber asal dari sumber asal masih dianggap kuat. Itu sudah memperbaiki retakan spasial. Mari kita pergi dan melihat apakah itu sudah diperbaiki. Lu Yuan mengikuti orang suci Heaven Abyss dan terbang ke arah retakan spasial. Tidak lama kemudian, Lu Yuan dan orang suci Heaven Abyss tiba di sebuah lubang besar. Lubang ini bahkan lebih besar dari yang dibuat orang suci Heaven Abyss ketika dia bertarung dengan sepotong daging. Lu Yuan menebak bahwa itu seharusnya menjadi area tempat orang suci Heaven Abyss dan sepotong daging pertama kali bertarung. Segera, Lu Yuan merasakan ketidakharmonisan ruang. Dia melihat retakan aneh di lubang itu. Di kedalaman retakan, aura aneh merembes keluar, membuat Lu Yuan merasa dingin di sekujur tubuhnya. Namun, pada saat ini, ada kekuatan tak terlihat yang melonjak di sekitar retakan spasial, dan retakan spasial itu terus-menerus menutup. Retakan spasial itu sekarang hanya seukuran kepala manusia, dan mungkin akan segera pulih sepenuhnya. Apakah ini kekuatan sumber asal? Lu Yuan merasakan kekuatan tak terlihat itu dan sedikit terkejut. Pada saat ini, Saint Heaven Abyss terbang menuju retakan spasial. Kekuatan gelap melonjak dan menyelimuti retakan spasial itu. Lu Yuan dapat merasakan bahwa Saint Heaven Abyss membantu asal tanah asal untuk meningkatkan kekuatannya dan meningkatkan kecepatan pemulihan. Efeknya jelas bagus, dan kecepatan penutupan celah spasial meningkat pesat. Segera, retakan spasial itu tertutup sepenuhnya dan aura aneh itu menghilang. Lu Yuan menghela napas lega. Baiklah, kata Saint Heaven Abyss sambil tersenyum. Sumber mutasi telah diblokir. Seharusnya baik-baik saja. Baiklah. Lu Yuan mengangguk. Itu bagus. Kemudian, Lu Yuan merasakan Saint Heaven Abyss melepaskan persepsinya. Sesaat kemudian, dia berkata, sepertinya binatang bermutasi di area lain telah dibersihkan. Anda dapat kembali terlebih dahulu, saya akan melakukan sentuhan akhir. Yeye seharusnya sangat mengkhawatirkan Anda. Orang suci jurang surga menyeringai saat mengatakan itu. Lu Yuan terdiam. Kalau begitu saya harus merepotkan Anda, Yang Mulia. Dia menggerakkan sudut mulutnya. Sebelumnya, Lu Yuan telah menggunakan gerakan ruang untuk menjelajahi hampir seluruh lembah malam, dan sebagian besar aura yang tidak diketahui dari binatang bermutasi telah diserap oleh Lu Yuan. Bahkan jika ada beberapa yang tersisa, mungkin tidak banyak yang tersisa. Lu Yuan tidak punya niat untuk tinggal. Lebih baik kembali langsung. Orang suci jurang surga dengan santai merobek pintu spasial dan Lu Yuan masuk. Saat pintu spasial tertutup, wajah orang suci jurang surga tiba-tiba memucat. Dia batuk seteguk darah dan bahkan beberapa daging cincang. Daging cincang itu menggeliat sedikit dengan cara yang aneh. Wajah orang suci jurang surga itu dingin saat kabut hitam melonjak dan menghancurkan dagingnya. Di alun-alun perkebunan jurang surga, Lu Yuan berjalan keluar dari pintu spasial. Yeye bergegas berjalan dan menatap Lu Yuan. Apakah kamu baik-baik saja? Lu Yuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Yeye menghela napas lega dan mengangguk. Ya, melihat ini,
Lu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengusap kepala kecil Yeye. Seketika, Lu Yuan merasakan tatapan aneh dari samping. Dia berbalik dan melihat Ye Heng tersenyum pada Lu Yuan. Senyumnya sangat aneh, dan dia bahkan mengacungkan jempol pada Lu Yuan. Di samping, ada beberapa kucing humanoid kecil yang menatap Lu Yuan, mengedipkan mata mereka. Ah, ini, Lu Yuan sedikit malu dan diam-diam menarik tangannya 488 disobedient hand 1. Tidak lama kemudian, Saint Heaven Abyss, Yemu, dan yang lainnya keluar dari pintu spasial. Jelas bahwa mutasi di Night Valley telah ditangani. Namun, masih banyak akibat yang harus ditangani, jadi persidangan kerajaan terpaksa dihentikan. Lu Yuan dan yang lainnya juga pergi. Karena belum dipastikan apakah persidangan akan dilanjutkan atau tidak, dan bahkan jika dilanjutkan, dia tidak tahu kapan akan dimulai. Lu Yuan kembali ke kamar tidur Yeye dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Bagaimanapun, kota Heaven Abyss adalah wilayah para manusia kucing. Tidak pantas bagi Lu Yuan untuk tinggal di sini. Selain itu, dia juga perlu berkultivasi dan pergi ke pegunungan naga iblis untuk mendapatkan sumber daya. Setelah meninggalkan kota Heaven Abyss, Lu Yuan berteleportasi ke kota awan putih. Begitu dia memasuki aula teleportasi, dia melihat banyak prajurit genetik pergi dengan tergesa-gesa. Prajurit genetik ini berasal dari ras yang berbeda, dan mereka semua tampaknya memiliki masalah mendesak untuk diselesaikan. Lu Yuan melihatnya dan tidak terlalu memperhatikan. Pada saat ini, Lu Yuan mendengar suara samar. Sudahkah kau mendengar? Kota Gale milik orang Kaman tiba-tiba dikelilingi oleh sumber mutasi, dan para manusia liar di daerah itu telah terinfeksi. Bukan hanya kota Gale, bahkan para elf, iblis malam, iblis hijau, dan beberapa ras lainnya telah mulai bermutasi. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ini adalah pertama kalinya tanah asal mengalami mutasi, kan? Aku tidak yakin, tetapi aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lu Yuan terkejut ketika mendengar ini. Jadi bukan hanya lembah malam yang bermutasi. Dilihat dari percakapan itu, tampaknya ada beberapa daerah yang bermutasi kali ini. Aku ingin tahu apakah ada tanda-tanda mutasi di kota-kota manusia. Saat memikirkan hal ini, Lu Yuan segera menghubungi Si Tingsui. Kristal komunikasi berkedip dengan cahaya putih. Setelah beberapa saat, wajah cantik Si Tingsui muncul di kristal komunikasi. Ada apa? Si Tingsui sedikit bingung. Apakah ada mutasi di kota Red Maple? Tanya Lu Yuan. Apakah ada mutasi di kota Red Maple? Mutasi. Si Tingsui terkejut, dan sedikit kebingungan muncul di wajahnya yang dingin dan cantik. Saat ini saya sedang berkultivasi dan tidak menerima berita apapun. Saya akan pergi dan mencari tahu. Lu Yuan mengangguk. Kemudian, Si Tingsui memutus komunikasi. Dia mungkin pergi untuk memahami situasinya. Lu Yuan kemudian menghubungi Emi. Emi muncul di kristal komunikasi dan mengedipkan matanya yang besar. Pembohong besar, sepertinya ada tanda-tanda mutasi di banyak tempat. Kakek buyut saya tampaknya khawatir. Lu Yuan mengangguk dengan ekspresi serius. Ya, memang ada tanda-tanda mutasi di banyak tempat. Bagaimana keadaan di pihakmu? Emi menggelengkan kepalanya. Ibu sudah mengirim pasukan Luo Surga untuk berpatroli di daerah itu. Mereka belum menemukan tanda-tanda mutasi. Lu Yuan menghela napas lega. Setelah menutup kristal komunikasi, Lu Yuan merasa sedikit terlalu khawatir. Tanah asal dianggap sebagai markas prajurit genetik. Dengan begitu banyak ras di sini, bahkan jika terjadi mutasi, seharusnya tidak ada kecelakaan. Memikirkan hal ini, hati Lu Yuan juga menjadi sangat rileks. Dia kembali ke kota Maple Merah melalui susunan teleportasi kota awan putih. Setelah meninggalkan aula teleportasi, Lu Yuan melihat bahwa jumlah penjaga yang berpatroli telah meningkat. Namun, seharusnya tidak menjadi masalah besar jika hanya jumlah penjaga yang berpatroli. Segera, Si Tingsui menghubungi Lu Yuan dan memastikan bahwa tidak ada tanda-tanda mutasi di sekitarnya. Lu Yuan benar-benar merasa tenang. Setelah itu, Lu Yuan kembali ke pusat seni bela diri seolah-olah dia akan pulang dan memulai kultivasinya sendiri. Ibu kota Kekaisaran Maple Merah, villa kecil Li Qinghe. Cahaya putih menyala di ruangan itu, dan tubuh Lu Yuan muncul, keluar dari tanah asal. Dia meregangkan tubuh dengan malas dan tersenyum. Seiring peningkatan level kultivasinya, Lu Yuan dapat tinggal di tanah asal lebih lama. Kali ini,
dia tinggal di tanah asal selama total 65 hari sebelum keluar. Selain hari ketika dia membantu Ye dengan ujian, Lu Yuan tidak berkultivasi. Sisa waktunya, Lu Yuan berkultivasi. Tampaknya dia telah menyerap sekitar 1,5 juta kristal roh kelas 7. Selain kemajuan temper yang ditinggalkannya, kemajuan temper pengembara kosmik telah mencapai sekitar 60%. Meskipun akan menjadi semakin lambat nanti, dia seharusnya dapat menyelesaikan temper setelah 2 kali lagi. Pada saat itu, Lu Yuan dapat mempertimbangkan untuk pergi ke planet Ice Vein untuk menutup celah ruang angkasa kobold tulang darah. Secara keseluruhan, semuanya berjalan lancar. Lu Yuan tentu saja dalam suasana hati yang baik. Kemudian, Lu Yuan memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan ponselnya dan membuka jaringan pertempuran. Ekspresi Lu Yuan berubah serius ketika dia melihat berita di jaringan pertempuran. Seperti yang diharapkan, halaman pertama adalah tentang mutasi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah tanah asal, sumber mutasi telah muncul. Apa artinya ini? Lu Yuan mengkliknya dan menemukan bahwa berita itu tidak menyebutkan kelas atas tanah asal. Entah situasi kelas atas tanah asal tidak mudah diketahui oleh sebagian besar pejuang genetik, atau kekuatan penulisnya belum mencapai level raja pertempuran, jadi dia mungkin tidak tahu banyak tentang situasi kelas atas tanah asal. Namun, banyak orang khawatir tentang mutasi pertama di tanah asal, seperti yang terlihat dari komentar di berita. Untungnya, tidak ada tanda-tanda mutasi di kota-kota manusia, jadi itu tidak buruk. Kali ini, satu-satunya ras yang memiliki keretakan spasial adalah orang kucing, iblis malam, elf, dan orang kaman. Namun, dengan bantuan para ahli, keretakan spasial ini dengan cepat ditekan. Lu Yuan memeriksa beberapa artikel berita lagi tentang mutasi tersebut dan menemukan bahwa tidak ada yang besar terjadi, jadi dia menutup jaringan pertempuran 489 tangan tidak patuh 2. Setelah meninggalkan ruangan, Lu Yuan pergi ke ruang tamu dan melihat Li Qinghe duduk di sofa, mengenakan gaun rumah yang keren. Kakinya yang seputih salju bergoyang di sofa, dan dia sedang menggulir ponselnya. Dari layar, Lu Yuan dapat melihat bahwa dia juga sedang menonton berita di jaringan pertempuran. Lu Yuan berjalan mendekat dan duduk di samping Li Qinghe. Li Qinghe melirik Lu Yuan dan secara otomatis meletakkan betisnya di kaki Lu Yuan. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut, "Aku tidak menyangka sumber mutasi muncul di tingkat bawah." Lu Yuan mencubit betis Li Qinghe. Tubuh Li Qinghe menegang, lalu rileks, tidak mundur. "Kakak Qinghe," kata Lu Yuan sambil tersenyum. "Apakah ada banyak sumber seperti itu di tingkat atas?" Itu tidak terlalu sedikit. Ada apa? Apakah kamu ingin pergi ke tingkat atas? Adik kecil Yuan, kamu bisa bekerja sama dengan kami. Aku akan membawamu terbang, kata Li Qinghe sambil tersenyum. Aku akan pergi sebentar lagi. Ngomong-ngomong, saat kau berada di tanah asal, aku menerima misi mendesak dan memperoleh manik pemakan jiwa. Apa, manik pemakan jiwa lainnya? Senyum di wajah Li Qinghe membeku. Dia mengerutkan kening, lalu memikirkan sesuatu dan berkata, saat aku baru saja meninggalkan tanah asal, aku menerima pesan anonim di ponselku yang mengatakan bahwa seseorang ingin menyerang ruang tahanan bawah tanah penjaga malam. Tentu saja, aku tahu. Akulah yang mengirimnya, Lu Yuan mengejek dalam hatinya. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata, jika seseorang benar-benar melakukan sesuatu pada ruang tahanan bawah tanah, itu akan memengaruhi seluruh kota kekaisaran, kan? Li Qinghe mengangguk dengan serius dan berkata, informasi tersebut mengatakan bahwa kelainan di ruang penyimpanan bawah tanah kita A39 disebabkan oleh alasan ini. Sekarang setelah kau menemukan manik pemakan jiwa kedua, tampaknya sisi gelap ibu kota kekaisaran kita juga memiliki banyak ancaman. Aku berencana untuk memberitahu lelaki tua itu dan membuat beberapa persiapan. Itu juga bagus, untuk berjaga-jaga jika terjadi kecelakaan. Lu Yuan menghela napas lega di dalam hatinya. Dia tidak tahu kapan dan bagaimana pria berjubah itu akan bergerak. Tentu saja yang terbaik adalah bersiap terlebih dahulu. Oh, benar juga. Aku tidak tahu mengapa, tetapi semua anggota penting keluarga Tong telah menghilang. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Lu Yuan tertegun dan sedikit terkejut. Menghilang? Bagaimana bisa menghilang? Apakah Kekaisaran Maple Merah tidak mengirim orang untuk memantau mereka sebelumnya? Lu Yuan sedikit terkejut. Aku juga tidak tahu. Aku mendengarnya dari mentormu. Li Qinghe meregangkan tubuh dengan malas di sofa,
lalu menekan tangan Lu Yuan dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Adik Yuan, di mana kau berencana untuk meletakkan tanganmu? Lu Yuan melihat bahwa tangannya telah mencapai paha Li Qinghe. Dia terbatuk dan berkata dengan serius, dia punya cara berpikirnya sendiri, itu bukan urusanku. Li Qinghe mengangguk diam-diam dan berkata sambil tersenyum, tangan yang tidak patuh, potong saja. Mulut Lu Yuan berkedut, mengapa kita tidak melepaskannya saja kali ini? Li Qinghe melotot ke arah Lu Yuan, lalu melepaskan tangannya. Lu Yuan tidak berani untuk terus menyelidiki. Kemudian, dia memikirkan si Ting Feng. Dia bertanya-tanya bagaimana perasaan senior Ting Feng jika dia mengetahui bahwa tunangannya tiba-tiba menghilang. Lebih baik tidak menanyakan pertanyaan ini. Setengah bulan kemudian, sebuah cahaya putih menyala di ruangan itu, dan tubuh Lu Yuan muncul lagi. Wajahnya jelas dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah berkultivasi di tanah asal 2 kali, dia akhirnya melunakkan pengembara kosmik hingga sempurna. Penyelesaian gen elemen ruang angkasa kelas raja yang hebat telah sangat meningkatkan penggunaan kekuatan ruang angkasa Lu Yuan. Dia sekarang yakin bahwa dia dapat menghaluskan sebagian dari garis ruang angkasa yang kacau dan memulihkan retakan ruang angkasa yang robek. Tentu saja, ini adalah retakan ruang angkasa yang relatif kecil. Misalnya, yang ada di planet Ice Vein. Lu Yuan berencana menggunakan waktu ini untuk pergi ke planet Ice Vein dan menghaluskan retakan ruang angkasa. Selama periode waktu ini, setelah menghilangnya keluarga Tong, para petinggi Kekaisaran Maple Merah menjadi lebih waspada. Mereka semakin percaya pada surat anonim yang sebelumnya dikirim Lu Yuan. Karena itu, ruang penyimpanan bawah tanah markas besar penjaga malam masih sangat stabil. Tidak ada yang melakukan apapun pada ruang penyimpanan bawah tanah. Namun, fenomena mutasi di area lain Kekaisaran Maple Merah sedikit meningkat. Untungnya, tidak ada fenomena mutasi yang sangat serius seperti di kota Arya. Secara umum, itu masih dalam keadaan yang dapat dikendalikan. Lu Yuan meninggalkan ruangan dan pergi ke ruang tamu. Li Qinghe tidak ada di sana. Dia sedang berkultivasi di tanah asal. Lu Yuan tidak perlu mencari alasan untuk meninggalkan villa. Dia menghilang dari tempat itu dan muncul di hutan belantara di saat berikutnya. Di kejauhan, ada benteng baja besar. Lu Yuan menatap benteng baja di kejauhan. Dia bisa melihat garis spasial yang kacau di garis pandangnya. Di tengah garis spasial yang kacau, ada celah ruang. Retakan ruang planet Ice Vein. Lu Yuan tidak langsung pergi ke sana. Pentingnya kemampuan untuk menenangkan retakan ruang angkasa itu terlalu besar, dan Lu Yuan tidak bermaksud untuk menunjukkannya di depan orang lain. Dia berencana untuk menyelinap ke planet Ice Vein sendirian, lalu pergi ke markas para kobold dan menutup retakan ruang angkasa di sana. Selama retakan ruang angkasa di sisi lain ditutup, tidak akan butuh waktu lama bagi manusia untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dan mereka pasti akan mengambil tindakan. Sekarang sudah malam, Lu Yuan berencana untuk menunggu sedikit lebih lama. Setelah waktu yang lama, langit benar-benar gelap, dan hanya benteng baja yang jauh yang terang benderang. Raungan binatang buas yang mengamuk dapat terdengar dari hutan belantara, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mendekati benteng baja. Dalam kegelapan, Lu Yuan berubah menjadi bayangan dan mendekati benteng baja. Sudah hampir waktunya. Dengan gen kerajaan bayangan, Lu Yuan dapat dengan mudah menyatu dengan bayangan. Dengan bantuan kekuatan ruang angkasa, Lu Yuan melewati retakan ruang angkasa dan tiba di markas di planet Ice Vein tanpa memberitahu siapapun di benteng besi. Itu tidak berbeda dari terakhir kali Lu Yuan datang ke sini. Lingkungan planet Ice Vein masih sangat dingin. Salju dan es masih mengamuk di luar pangkalan. Saat itu malam hari di planet Ice Vein. Lu Yuan menghilang tanpa memberitahu siapapun. Tubuh Lu Yuan muncul jauh dari pangkalan. Badai menerjang ke arah Lu Yuan, tetapi tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Dia menyebarkan energi mentalnya dan terbang tanpa tujuan di tengah badai salju, mencari pangkalan para kobold. Setelah beberapa saat, Lu Yuan tiba-tiba berhenti. Sudut mulutnya melengkung ke atas, memperlihatkan senyuman. Dia bisa merasakan aura para kobold. Pangkalan itu ada di sana. Lu Yuan berbalik dan terbang ke arah aura itu. Segera, dia melihat kastil kobold yang besar dalam kegelapan. Kastil itu berwarna merah darah dan terbuat dari logam. Kastil itu tampak ganas dan memiliki banyak hiasan dengan gigi taring yang saling bertautan. Di dalam kastil, ada celah ruang seukuran pangkalan manusia. Lu Yuan menyipitkan matanya,
tubuhnya menyatu dengan kegelapan saat dia perlahan terbang menuju kastil kobold. Sama seperti markas manusia, kastil orang berkepala anjing dikelilingi oleh perisai cahaya. Namun karena retakan ruang di sekitarnya menjadi tidak normal, yang memberi Lu Yuan kesempatan. Dia menggunakan gerakan ruang dan dengan mudah melewati perisai cahaya, sampai ke bayangan tidak jauh dari retakan ruang. Di alun-alun tempat retakan ruang berada, ada sepasang prajurit kobold yang berpatroli. Lu Yuan merasakan bahwa ada dua raja pertempuran di antara mereka, sementara yang lainnya semuanya berada di level tertinggi pertempuran. Kekuatan para kobold ini terlalu lemah untuk Lu Yuan saat ini. Sulit bagi mereka untuk mendeteksi keberadaan Lu Yuan. Faktanya, selama Lu Yuan ingin bersembunyi, bahkan seorang kaisar tempur tidak akan dapat mendeteksi keberadaannya di ruang yang tidak normal seperti itu. Mari kita mulai. Lu Yuan menarik napas dalam-dalam dan mulai memilah garis-garis ruang yang kacau di sekitar celah ruang. Pada awalnya, celah ruang tidak banyak berubah. Namun, saat Lu Yuan terus memilah garis-garis ruang, celah ruang mulai perlahan menutup. Di alun-alun, seorang raja pertempuran kobold dengan baju besi merah darah melirik rift spasial dan sedikit mengernyit. Jejak keraguan melintas di matanya. Dia menatap rekannya di sampingnya dan berkata, "Neraka hitam, apakah menurutmu celah ruang semakin mengecil?" Seorang prajurit berkepala anjing dengan bulu hitam tercengang. Dia melihat celah ruang dengan hati-hati dan merasakan situasi di sekitarnya. Kemudian, pupil matanya mengecil, ini benar-benar semakin mengecil. Apa yang terjadi? 490 Sang Pemburu 1. Kedua raja pertempuran kobold saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Setelah hening sejenak, Black Hell kembali sadar dan dengan cepat berkata, "Cepat beritahu Jenderal." Raja pertempuran kobold dengan baju besi merah darah mengangguk dan menghilang dari tempatnya, bergegas ke gedung komando di tengah benteng. Setelah baju perang berdarah dan pria berkepala anjing itu pergi, Black Hell melihat sekeliling dan berteriak, "Cari area sekitar, mari kita lihat apakah ada musuh." Dari sudut pandang Black Hell, penutupan celah ruang secara tiba-tiba mungkin karena seseorang melakukan sesuatu di dekatnya. Setelah mendengar perintah Black Hell, para prajurit berkepala anjing yang berpatroli di alun-alun dengan cepat mulai mencari di area tersebut. Namun, bagi para prajurit genetik yang hanya berada di level tertinggi pertempuran, akan sulit bagi mereka untuk menemukan Lu Yuan, yang bersembunyi dalam kegelapan, bahkan jika dia berdiri di depan mereka. Tentu saja, mereka tidak akan mendapatkan apapun. Segera, aura yang kuat muncul. Kobold merah darah itu mengikuti di belakang kobold berbulu putih dengan baju besi kulit hitam dan dengan cepat terbang mendekat. Pria berkepala anjing berbulu putih itu mendarat di tanah dan menatap celah angkasa dengan ekspresi muram. "Apa yang terjadi, Jenderal? Kami juga tidak tahu," jawab Black Hell dengan cepat. Baru saja, celah angkasa itu tiba-tiba mulai menutup. Baru saja, apakah ada perubahan lain? Pria berkepala anjing berbulu putih itu mengerutkan kening. Tidak, aku sudah mengirim orang untuk mencari di sekitar, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Pria berkepala anjing berbulu putih itu menarik napas dalam-dalam, dan matanya terus berkedip. Sebagai seorang raja pertempuran, dia secara alami tahu bahwa energi spasial yang dibutuhkan untuk memengaruhi celah spasial yang begitu besar sangatlah kuat. Bahkan kaisar pertempuran dan orang bijak pertempuran mungkin tidak dapat melakukannya. Kecuali jika seseorang memiliki gen ruang angkasa kelas kaisar. Namun, orang macam apa yang merupakan pejuang genetik dengan gen transenden seperti itu? Mengapa mereka menargetkan pria berkepala anjing tulang darah? Mungkinkah itu penutupan alami? Ekspresi pria berkepala anjing putih itu terus berubah. Melihat celah angkasa yang menyusut, dia menggertakkan giginya dan perlahan berkata, "Bersiaplah untuk membiarkan orang meninggalkan tempat ini." Setelah mendengar ini, ekspresi Black Hell dan yang lainnya berubah. "Jenderal, apakah kita akan menyerah pada planet Ice Vein? Mengapa kamu tidak menstabilkan celah angkasa?" Pria berkepala anjing berbulu putih itu melotot ke arah Black Hell. Black Hell terdiam. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba bergegas keluar dari sisi lain celah angkasa. Itu adalah seorang prajurit kobold dengan jubah abu-abu putih. Hal pertama yang dilihatnya adalah pria berkepala anjing berbulu putih di alun-alun. Dia terbang dengan ekspresi jelek. "Gudang kosong, apa yang terjadi? Mengapa celah spasial tiba-tiba menyusut? Ini adalah raja pertempuran dari bintang tulang darah."
Dia telah menjaga celah angkasa, tetapi ketika dia melihat celah angkasa tiba-tiba menyusut, dia dengan cepat datang untuk memeriksa situasinya. Kongko menggelengkan kepalanya, ekspresinya sangat jelek, aku tidak tahu. Itu seharusnya kontraksi alami. Jika itu buatan manusia. Petik 2. Kongko tidak menyelesaikan kalimatnya. Raja pertempuran dari bintang tulang darah mengubah ekspresinya dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sial, apa yang harus dilakukan? Haruskah kita memberitahu Lord Duan Shan dan yang lainnya?" Karena kepemilikan planet Ice-Vein adalah milik Kekaisaran Maple Merah secara nama, Kaisar Pertempuran tidak lagi menjaga daerah itu. Dia hanya meninggalkan prajurit genetik untuk mencegah para ahli manusia memasuki planet melalui celah angkasa. Tentu saja, meskipun mereka mengatakan itu, orang-orang berkepala anjing itu masih akan mengirim para ahli untuk mengganggu para pejuang genetik dari Kekaisaran Maple Merah yang menambang tambang kristal es. Situasi saat ini sangat tidak normal sehingga bahkan para kaisar pertempuran tidak dapat mengambil keputusan. Mereka hanya dapat berpikir tentang apakah mereka harus memberitahu para kaisar pertempuran. Pada saat ini, celah ruang yang perlahan menutup tiba-tiba menutup lebih cepat, dan dalam waktu singkat, celah itu telah menyusut sekitar setengahnya. Melihat pemandangan ini, pupil Kongko dan kaisar pertempuran kobold dari bintang tulang darah menyusut. Mereka semua terkejut. Apa yang terjadi? Bagaimana itu tiba-tiba menutup begitu cepat? Lu Yuan, yang berada dalam bayangan, tersenyum. Setelah garis spasial yang paling kacau disortir, jauh lebih mudah untuk menutup rift spasial, dan kecepatan penutupannya juga akan sangat meningkat. Di alun-alun, Kongko membuat keputusan cepat dan berkata, "Beritahu semua orang di pangkalan untuk bersiap pergi." Dia adalah orang pertama yang bergegas menuju celah spasial yang menutup dengan cepat. Raja pertempuran dari bintang Bloodborne tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengikuti mereka secara langsung. Para pejuang genetik lainnya saling memandang. Hampir tidak ada yang memberitahu yang lain. Semua orang bergegas menuju celah angkasa. Pada tingkat ini, bagaimana mereka bisa punya waktu untuk memberitahu yang lain? Namun, celah angkasa itu menutup lebih cepat dan lebih cepat. Gudang, raja pertempuran dari bintang Bloodborne, dan beberapa raja pertempuran yang lebih cepat lainnya bergegas keluar dari celah angkasa. Namun, masih ada beberapa raja pertempuran dan hampir semua penguasa pertempuran yang belum mendekati celah spasial sebelum benar-benar tertutup. Dua raja pertempuran kobold mencoba menyelinap melalui celah terakhir, tetapi mereka tertinggal di bintang urat es oleh tubuh mereka sendiri. Darah mereka berceceran di alun-alun. Melihat ruang yang telah tenang, suasana tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Semua orang berkepala anjing memiliki ekspresi tidak percaya di mata mereka. Tidak, seorang raja pertempuran kobold meraung. "Sialan, jika kita tinggal di sini, bagaimana kita akan kembali?" Mereka bingung. Pada saat ini, salah satu raja pertempuran kobold memikirkan sesuatu. "Cepat pergi ke kapal, ayo tinggalkan bintang urat es dulu. Jika manusia mengetahui bahwa celah ruang di pihak kita ditutup, mereka tidak akan membiarkan kita pergi."